Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di channel saya Siti Komaria, pada tugas kuliah namun pada mata kuliah yang berbeda. Yang mana pada kesempatan kali ini ialah pada mata kuliah Tafsir BK. Kenalkan, nama saya Siti Komaria, mahasiswa YAIN Pontianak dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dan dari Prodi Bimbingan Konseling Islam 3B. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang eksistensi Allah. Jadi, permulaan Allah adalah dari kekekalan. Itu sama artinya dia awal dari segala yang ada. Sama artinya tidak diciptakan oleh siapapun, dan ia memiliki jati diri yang kekal dan tidak pernah berubah, tetap setia. Dan juga karena ia bukan suatu ciptaan, maka ia adalah pasti sang pencipta. Dan di dalam Alkitab pun secara eksplisit mengatakan Allah sebagai pencipta alam semesta. Dan alam semesta yang telah tercipta ini menyatakan rancangan dan tujuan Allah. Dan kepercayaan terhadap Allah selain dari firman-firmannya juga dapat dikenal melalui hati nurani manusia sendiri yang telah ditanamkan sejak penciptaan. Karena kepercayaan kepada Allah ini sudah tidak dipungkiri, datang dengan sendirinya dari hati nurani manusia itu sendiri. Jadi alam semesta ini tercipta merupakan bukti hal yang memadai akan eksistensi Allah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang 3 risalah kenabian ataupun 3 misi risalah kenabian. Yang pertama ialah pembacaan ayat yang ada dalam Al-Quran. Pembacaan di sini berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pembacaan dan makna Al-Quran kepada Muhammad melalui Jibril alaihissalam, lengkap dengan pengucapan serta makhraj, huruf, tajwid, urutan, dan sistem aturan yang ada di dalamnya. Dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1-2. Kemudian pengajaran di sini juga berarti bahwa Rasulullah SAW lalu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, dan para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in pun mengajarkan kepada tabi'in dan begitu seterusnya hingga pada generasi Al-Quran terakhir hari kiamat nanti. Dan yang kedua, penyucian jiwa. Rasulullah SAW telah melakukan penyucian jiwa orang-orang terdekat dan para sahabatnya dengan cara menanamkan dan menumbuhkan keimanan di dalam hati mereka, mengalahkan hawa nafsu mereka, mendidiknya agar sesuai dengan petunjuk Al-Quran, konsisten dalam keimanan dan takwa, serta berlaku ihsan dalam setiap perbuatan, sehingga ciri khas keberhasilan dari proses penyucian jiwa tersebut adalah menemukan manisnya keimanan. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Kedua, cinta seseorang semata-mata karena Allah. Ketiga, benci kembali dalam kekufuran sebagaimana benci dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, pengajaran Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Hikmah. Rasulullah SAW telah mengajarkan ketiga ilmu tersebut kepada para sahabat, dan mereka mengajarkan kepada generasi-generasi sehingga saat ini bahkan sampai hari kiamat nanti. Dan pengajaran ketiga ilmu tersebut merupakan warisan Rasulullah SAW, sebagaimana komentar Abu Hurairah radhiyallahu an,
pada saat melihat sebagian kaum sholat di masjid, sebagian yang lain membaca Al-Quran, sebagian lagi belajar halal haram. Lalu Abu Hurairah berkata, semua itu adalah warisan Muhammad SAW. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad hasan. Jadi dari ketiga misi kenabian tersebut tidak lain merupakan pengabulan Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membaca ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Imran ayat 164. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang ketiga pilar yang ada dalam agama Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, Islam. Islam adalah bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Sedangkan iman adalah beriman ataupun percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah, para rasul ataupun utusan Allah, hari akhir ataupun hari kiamat, dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Sedangkan ihsan adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya, yang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Pada aktual tiga hal tersebut, yakni Islam, iman, dan ihsan, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa satu dengan yang lainnya. Namun dengan seiringnya perkembangannya, ulama berpikir, meneliti, dan menyimpulkan harus adanya pemisahan dengan harapan lebih mudah dipahami dan memahami satu persatu. Dan akhirnya pemisahan tersebut menghasilkan cabang ilmu yang berbeda-beda, yakni Islam dalam pengertiannya khusus tentang ilmu fikih ataupun ilmu hukum Islam, serta iman izin ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Sedangkan ihsan ialah izin ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kewajiban beribadah. Kita sebagai manusia ataupun jin yang telah diciptakan di dunia ini tidaklah sia-sia, apalagi sekedar bermain-main. Tugas utama yang diemban adalah untuk beribadah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya. Ada beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ialah yang pertama, karena memang tugas manusia di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ini jelas seperti yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Manusia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan konsekuensi dari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala saat berada di dalam alam rahim. Sumpah setia ini tertuang dalam firman-Nya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Keesaan Allah
Quran Surat Ibrahim ayat 172. Selanjutnya saya akan membahas tentang akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah ini adalah akhlak yang baik ataupun terpuji, yaitu suatu aturan ataupun norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Ataupun akhlak yang terpuji, baik yang langsung terhadap Allah dengan melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan melaksanakan hubungan yang baik terhadap sesama manusia yang meliputi antara lain husnuzon hablum minallah wa hablum minan nas, yaitu hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Selanjutnya ialah qanaah, yaitu menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, yaitu melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar, yaitu menerima pemberian dari Allah baik berupa nikmat maupun berupa cobaan. Istiqomah, yaitu teguh pendirian terhadap keyakinannya. Tasamuh, yaitu memiliki sifat tenggang rasa, lapang dada, dan memiliki sifat toleransi. Ikhtiar, yaitu berusaha ataupun kerja keras untuk mencapai tujuannya. Berdoa, yaitu memohon kepada Allah. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dakwah. Jika kita membahas tentang prinsip dakwah, maka kita membahas tentang prinsip metode dakwah. Yang dimaksud prinsip metode dakwah ini ialah ruh ataupun sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara ataupun pendekatan dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Untuk lebih jelasnya lagi, di antaranya mengacu kepada petunjuk Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang terdiri dari 3 prinsip, yaitu Al-Hikmah, Al-Mau'izah, Al-Hasanah, dan Mujadalah bi'allati hiya ahsan. Ayat tersebut berbunyi, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ataupun yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.